dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan perkuliahan. Baiklah, tidak memanjangkan waktu, kita akan mulai saja presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ruhul ya Pak. Kepada Bapak Ruhul dipersilakan. Ibu, maaf. Maaf, maaf. Iya, nggak apa-apa. Iya, soalnya nggak tahu tadi kan. Kepada Ibu Ruhul, saya persilahkan untuk mempresentasikan. Baik, sebelumnya Uli ingin tanya, apakah sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebentar. Mohon maaf lagi Pak, apakah share screen-nya masih berjalan? Ibu. Berjalan, Bu. Tapi kok nggak bisa gitu ya? Coba diulang, Bu. Coba diklik enable editing-nya. Iya, Bu. Oh iya, sebentar. Enable. Oh iya, lupa. Nggak mau. Oh, masih nggak mau ya? Karena terlalu kuat kayak itu. Aduh. Kamu. Atau di close dulu. Ini udah ya Bu? Sudah. Loading berarti itu. Baik, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhul Fitri Rosel. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang using a research-based learning environment appropriation as the context for professional development intervention in ICT integration in the classroom. Yang pertama kita itu masuk kepada introduction atau pengantar. Yang pertama itu pengantar pada materi pada hari ini adalah kekhawatiran sering dibicarakan dalam literatur tentang batasan-batasan implementasi TIK di ruang kelas dan berbagai jenis hambatan yang menghalangi implementasi TIK tersebut yang berkualitas telah ditunjukkan. Yang kedua itu adanya program pelatihan pengembangan profesional telah menjadi sarana utama untuk mengatasi aspek-aspek menantang dari implementasi TIK yang berkaitan dengan guru, tetapi desainnya masih merupakan masalah dan desainnya pun masih merupakan suatu masalah yang menantang pada saat ini. Dalam penelitian saat ini fokus pada aspek pengembangan profesional yang menekankan kepada otonomi guru, refleksi guru, dan pengembangan guru ke dalam pengaturan diri. Untuk alasan ini, Meziro beralih kepada perumusan teoritis pembelajaran transformatif. Apa itu pembelajaran transformatif? Pembelajaran transformatif merupakan proses yang mempengaruhi perubahan dalam kerangka acuan. Itu menurut Meziro pada tahun 1997. Sedangkan kerangka acuan yaitu perspektif makna adalah struktur asumsi yang melaluinya kita memahami berbagai pengalaman. Dan mereka pun terdiri dari kebiasaan pikiran atau perspektif makna serta sudut pandang. Selanjutnya, menurut
Meziro terdapat 4 komponen pembelajaran transformatif. Yang pertama itu ada pengalaman. Pengalaman merupakan kejadian atau peristiwa yang pernah kita alami dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada refleksi kritis. Refleksi kritis itu merupakan peserta didik yang menghadapi asumsi atau pendapat-pendapat serta keyakinan yang dibawa dalam proses dalam perkembangan pembelajaran mereka. Setelah itu ada wacana reflektif. Wacana reflektif itu merupakan peserta didik dapat membangun makna baru melalui diskusi dengan orang lain tentang pendapat-pendapat atau keyakinannya. Serta itu ada tindakan. Tindakan merupakan di mana pelajar membuat suatu keputusan lebih lanjut tentang perubahan yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah jalur pembelajaran transformatif menurut Meziro pada tahun 2009. Yang pertama ada itu disorienting dilema, atau bisa dikatakan sebagai sebuah dilema yang membingungkan proses pembelajaran pada saat ini. Yang kedua itu ada self-examination with feeling of fear, anger, guilt, or shame, atau pemeriksaan diri dengan perasaan takut, marah, bersalah, ataupun malu. Dan yang ketiga itu ada critical assessment of assumption, atau penilaian kritis atas semua asumsi atau pendapat-pendapat yang ada. Selanjutnya itu ada recognition that once this content and the process of transformation are shared, atau pengakuan bahwa ketidakpuasan akan seseorang dalam proses transformasi ini. Selanjutnya itu ada exploration of option for new roles, relationship and action, atau eksplorasi pilihan untuk peran, hubungan, serta tindakan-tindakan baru. Selanjutnya itu ada planning a course of action, atau merencanakan suatu tindakan. Yang selanjutnya itu ada acquiring knowledge and skill for implementing one's plan, atau kita dapat memperoleh suatu pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikannya kepada rencana orang baru atau kepada seseorang. Selanjutnya itu ada professional trying of new roles, atau percobaan sementara pada peranan baru. Selanjutnya itu ada building competence and self-confidence in new roles and relationship. Atau bisa dikatakan kita membangun kompetensi dan kepercayaan diri dalam peran dan hubungan-hubungan baru. Dan yang terakhir itu ada reintegration into one's life on the basis of condition detected by one's new perspektif, atau reintegrasi ke dalam kehidupan seseorang berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh perspektif baru seseorang. Itu adalah langkah-langkah dari jalur pembelajaran transformatif menurut Meziro pada tahun 2009. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam materi ini adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan menilai intervensi pengembangan profesional yang akan menggabungkan langkah-langkah pembelajaran transformatif Meziro dengan praktik yang baik yang disediakan oleh tinjau literatur dalam mengembangkan profesional guru dan integrasi TIK di dalam kelas. Selanjutnya itu ada juga tujuan intervensi. Tujuan intervensi di sini merupakan untuk memunculkan atau merefleksikan kebiasaan pikiran yang sebelumnya tidak terbuka untuk refleksi. Maksudnya di sini untuk memunculkan pendapat, untuk bisa mengeluarkan pendapat atau pikiran-pikiran atau apa yang kita rasakan kepada orang lain gitu. Di sini menurut Meziro terdapat 3 jenis refleksi. Yang pertama itu ada disebut dengan refleksi konten, yang kedua itu ada refleksi proses, dan juga yang ketiga itu ada refleksi premis.
Refleksi merupakan ungkapan peserta didik atau refleksi merupakan ungkapan jujur peserta didik untuk memberikan pesan atas pembelajaran yang telah diberikan guru, atau bisa kita sebut sebagai feedback atau pendapat dari seorang murid ketika kita telah melaksanakan suatu proses pembelajaran. Sedangkan untuk refleksi pembelajaran yaitu kegiatan yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru dalam mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Ini yang dinamakan dengan refleksi, atau bisa kita sebut dengan refleks atau memberikan tanggapan gitu, dapat memberikan opini atau pendapat tentang bagaimana pembelajaran pada saat itu. Kalau biasanya untuk guru sendiri dalam proses pembelajarannya, untuk feedback itu biasanya diberikan penilaian di akhir persekolahan atau di akhir pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada pengembangan profesional. Pengembangan profesional di sini berfokus pada upaya untuk mengajar para pendidik untuk kita digital. Jadi belajar perangkat digital itu mengglobal, bisa mencakup berbagai materi yang tidak bisa kita dapat, yang bisa lebih kita dapatkan dibandingkan daripada membaca buku. Apalagi pada saat kurikulum 2013 sekarang menuntut siswa itu lebih aktif daripada gurunya. Dan guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada pemanfaatan TIK dalam pendidikan, yaitu berfungsi sebagai enabler untuk pembelajaran seumur hidup. Jika digunakan dengan tepat, membawa perubahan peran guru dalam mengajar dan peran siswa dalam belajar, serta menyediakan akses terbuka terhadap materi dan informasi interaktif melalui jaringan, menghilangkan kendala waktu dan ruang dalam lingkup belajar, mendukung organisasi dan manajemen pembelajaran di pendidikan, serta membuka peluang kolaborasi antar guru dan antar siswa. Maksudnya di sini adalah pemanfaatan TIK dalam pendidikan itu sangat banyak ya. Salah satunya bisa dikenal dengan maksudnya itu kita belajar bisa tidak memandang tempat, tidak memandang waktu. Maksudnya itu di mana-mana dengan adanya teknologi pada saat sekarang ini, kita bisa mengakses berbagai macam pembelajaran, berbagai macam ilmu dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Dan juga bisa juga untuk bersosialisasi seperti saat sekarang ini, pada masa pandemi saat ini sangat bisa kita rasakan bagaimana manfaatnya TIK dalam pendidikan, seperti contohnya kita saat sekarang ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan yang namanya teknologi pada saat sekarang ini berupa Zoom untuk bertatap muka meskipun masih melalui virtual. Selanjutnya di sini ada tabel yang didapatkan di salah satu jurnal, yaitu penggunaan TIK membawa perubahan pada peran guru dan juga perubahan pada peran siswa. Yang pertama itu perubahan dalam peran guru. Bergeserlah dari penularan pengetahuan sumber informasi yang biasanya berasal dari guru, guru itu menjadi sebagai fasilitator pembelajaran, kolaborator, pelatih, navigator, pengetahuan, dan juga mitra belajar. Dan yang kedua itu biasanya guru mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran. Sedangkan sekarang berubah menjadi guru memberikan siswa lebih banyak pilihan dan tanggung jawab untuk pembelajaran mandiri. Itu yang dimaksudkan tadi, bahwa pada saat sekarang ini siswa itu memang dituntut untuk aktif mencari berbagai materi untuk pembelajarannya. Yang kedua itu ada perubahan dalam peran siswa. Yang pertama itu penerima informasi pasif, berubah menjadi berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara siswa itu untuk mendapatkan materi pembelajaran sendiri, bagaimana siswa itu bisa belajar sendiri, bagaimana siswa itu bisa memahami materi itu sendiri. Ketika siswa itu tidak paham, barulah masuk peran guru di sana sebagai fasilitator, dan siswa tersebut dapat bertanya kepada guru bagaimana sebenarnya atau kebenaran dari materi yang mereka dapatkan.
Yang kedua itu adalah mereproduksi pengetahuan belajar sebagai kegiatan sendiri, berubah menjadi memproduksi pengetahuan belajar bersama-sama dengan siswanya. Jadi di sini adanya kesamarataan gitu. Maksudnya siswa juga mencari materi dan guru pun juga mencari materi. Jadi nanti ketika disatukan maka akan terjadi suatu kondisi belajar yang lebih aktif dan juga lebih efektif gitu. Karena siswa dituntut untuk mencari materinya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada integrasi TIK. TIK merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara yang menarik dan inovatif untuk menyediakan pembelajaran seumur hidup dengan akses global terhadap informasi, pembelajaran, dan dukungan. Dalam hal ini, TIK mencakup perangkat komunikasi atau aplikasi yang meliputi radio, televisi, telepon selular, serta sebagai layanan dan aplikasi yang terkait dengan mereka, seperti video conference dan pembelajaran jarak jauh. Komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi menjadi satu. Sedangkan integrasi TIK merupakan kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran, dengan tujuan mempermudah penguasaan peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan. Jadi dapat dikatakan bahwa integrasi TIK dalam kelas itu merupakan kegiatan penggabungan kecanggihan teknologi informasi komunikasi ke dalam pembelajaran maupun sistem administrasi pada lingkup kelas yang dilakukan oleh semua pihak, terutama guru. Selanjutnya itu ada tujuan integrasi TIK. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama untuk membangun knowledge based society habits sebagai kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari tahu, kemampuan mengelola informasi, serta mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang kedua itu ada untuk mengembangkan keterampilan pengguna TIK. Yang ketiga itu ada untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada kendala implementasi TIK dalam pembelajaran menurut Heri Fitriadi pada tahun 2012. Yang pertama itu kebijakan pemerintah daerah dalam bidang TIK. Maksudnya di sini adalah kebijakan pemerintah yang dimaksud di sini seperti di daerah-daerah terpencil gitu. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu sebenarnya sudah ada, tapi karena kondisi dan situasi di sana tidak memungkinkan, jadi belum terpenuhi atau belum efisiennya untuk pembelajaran TIK ini di berbagai daerah terpencil. Yang kedua itu adalah pendanaan program, dan ini juga termasuk salah satu kendalanya untuk memenuhi untuk memenuhi alat atau perangkat TIK di sekolah-sekolah tersebut kan membutuhkan dana juga untuk membeli peralatan seperti komputer dan lain-lain. Setelah itu ada pengembangan profesional di bidang TIK. Nah, kita tahu pada saat sekarang ini masih banyak sebenarnya guru-guru yang belum ahli atau belum terlalu mahir menggunakan TIK di bidang pendidikan. Karena mungkin faktor umur juga, karena susah juga misalnya guru-guru yang sudah lanjut usia untuk menggunakan TIK di proses pembelajarannya. Dan itu tuh untuk pengembangan profesional TIK ini sendiri di sekolah-sekolah sebenarnya masih kurang juga, karena masih banyak juga guru yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi informasi pada saat sekarang ini. Begitu juga murid. Dan juga masyarakatnya juga begitu. Karena balik lagi kepada faktor lingkungan dan juga faktor ekonominya gitu, serta faktor pendidikan dan juga faktor pengetahuan yang berada di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada ketersediaan sumber daya TIK, dan yang terakhir adalah penggunaan TIK di sekolah. Karena tidak adanya sarana dan prasarana yang cukup atau yang memadai di sekolah, makanya
kendala untuk penggunaan implementasi TIK dalam pembelajaran ini masih belum terlaksana dengan sempurna. Baik, hanya sekian hasil dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin Ibu Triati mau bertanya atau Bapak Renol, Pak Putra juga, Pak Mazwardi ini biasanya bertanya terus nih, kok tumben gitu. Nampaknya tidak ada yang ingin bertanya ya. Kita kembalikan ke Pak. Bapak Aji bertanya. Oh, ada nih. Kepada Bu Devi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dibahas oleh Ibu Ruhul tentang transformative learning, yaitu pembelajaran transformasi. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan bagaimana metodenya, karena pada zaman saat ini kan zaman era digital, jadi metode-metode yang bisa dilakukan di dalam institusi pendidikan, yaitu proses dari transformasi digital. Metode-metode apa yang bisa dilakukan sebagaimana kita sebagai seorang pendidik yang bisa diterapkan pada institusi pendidikan. Baik, terima kasih Bu Devi. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya tadi, metode apa yang bisa diterapkan di bidang pendidikan gitu Bu ya? Transformasi digital. Metode apa yang bisa digunakan di transformasi digital? Iya. Boleh ditambah, Pak Iksan? Boleh, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen kami, kemudian sahabat-sahabat semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari sahabat kita berkaitan dengan transformasi teknologi ya dalam dunia kependidikan atau pembelajaran. Nah, tadi juga dipaparkan bahwa saat ini ada kendala yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini. Di antaranya berkaitan dari gurunya sendiri, yaitu berkaitan dengan kemampuan, kalau istilah lainnya gaptek ya. Nah, menurut penyaji, kendala yang ada ini, bagaimana cara mengatasinya, supaya transformasi tadi itu memang bisa benar-benar untuk dilaksanakan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan materi atau ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin Bu Ruhul mau menjawab dulu pertanyaan dari Bu Devi tadi. Baik, mungkin di sini Uli ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Devi ya. Yang pertama itu tentang apa contoh proses transformasi digital yang bisa diterapkan pada pendidikan pada saat sekarang ini ya. Iya. Benar begitu nih? Iya, Benar begitu iya, Ibu? Iya. Mungkin di sini Uli menjawab proses transformasi di sini dari era kita yang sebelum kita mengenalnya
sebelum era globalisasi atau sebelum terkenalnya teknologi pada saat sekarang ini, bisa kita lihat pada kurikulum yang lama itu, seperti kurikulum sebelum-sebelumnya, pada kurikulum 2006 aja kita melihat di situ kurangnya sebenarnya penggunaan dari teknologi. Karena untuk sekolah pun pada saat dahulu itu untuk menerangkan pun biasanya guru-guru itu masih menggunakan media papan tulis dan media kapur serta cuma kayak menggunakan media-media lama gitu, belum ada menggunakan belum ada menggunakan teknologi. Dan contohnya itu kalau misalnya dikatakan transformasi itu kan bisa dikatakan sebagai perubahan ya, dalam cara mengajarnya saja sudah jelas berubah untuk pada saat sekarang ini. Yang pertama itu sebagai dengan tuntutan kurikulum juga seperti itu, dari guru yang aktif mengajarkan menjadi guru hanya menjadi fasilitator, yang dituntut di situ hanya murid untuk yang lebih aktif untuk mencari ilmu dan menimba ilmu gitu kan. Kalau untuk medianya sendiri itu, kalau dulu itu kita menggunakan papan tulis, pada zaman sekarang sudah mulai banyak sekolah yang menggunakan yang namanya media PowerPoint atau juga menggunakan video juga ada. Dan penyajian pun dalam penyampaian materi pada saat sekarang ini, guru-guru pun di sekolah-sekolah sudah banyak yang menggunakan media PowerPoint, menggunakan Infocus gitu kan. Apalagi kalau untuk sekarang ini, untuk situasi dengan masa pandemi saat sekarang ini, perubahannya itu untuk belajar disarankan untuk belajar online. Sedangkan media untuk belajar online itu pun juga sudah ada, seperti yang kita pakai saat sekarang ini. Kita menggunakan e-learning untuk di universitas. Sedangkan kalau untuk di sekolah-sekolah menggunakan yang namanya ada Google Classroom, dan juga menggunakan Google Duo juga bisa murid-murid tersebut untuk belajar gitu. Sedangkan dulu kalau dikatakan dengan yang zaman dulu itu kan emang harus bertatap langsung gitu, karena belum adanya teknologi pada saat itu gitu. Jadi intinya tuh kalau dalam medianya kan itu sudah jelas, dari media papan tulis kepada media digital. Sedangkan dari cara mengajarnya pun juga demikian. Serta untuk mengumpulkan informasinya juga demikian. Dahulu kita untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan tuh kita harus mencari dulu apa sih buku yang tentang materi ini gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal membuka Google, tinggal dicari apa yang mau kita cari langsung keluar gitu. Nah, sekian jawaban dari Udin, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itu mungkin jawaban dari Ibu Rohol. Mungkin bagaimana dari Ibu Devi, atau merasa puas atau ada yang ingin menambahkan lagi dari Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian, persilakan. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Tunggu Pak, yang satu lagi belum dijawab. Oh, ada lagi ya Bu? Ada satu lagi. Cuma satu tadi. Tunggu dua, ada dari Ibu Tri dan dari Ibu. Oh iya, udah Bu Tri. Dan dari Ibu Tri itu pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengimplementasikan guru-guru yang gaptek itu. Bagaimana cara supaya guru-guru yang gaptek itu bisa gitu kan, Ibu? Apakah benar begitu maksudnya, Ibu Tri? Nah, yang pertama di sini kita bisa mengikutkan ibu-ibu guru-guru tersebut kepada program pelatihan. Di sini juga udah ada sebenarnya program pelatihan untuk guru-guru. Kalau misalnya guru-guru yang sertifikasi, kayak guru-guru yang udah sertifikasi itu sebenarnya ada pelatihannya. Kadang-kadang sekali seminggu itu nanti ada pelatihan dari pusat untuk guru-guru tersebut. Bagaimana cara menggunakan Google Classroom, bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang lainnya juga ada. Itu kemarin ada pelatihan, gitu, mungkin lupa namanya Bu. Dan waktu itu emang sudah ada sebenarnya pelatihan-pelatihan tersebut. Yang kedua itu
seringnya latihan di rumah. Maksudnya tuh sering latihan di rumah itu untuk guru-guru yang itu tuh yang kurang mengerti mungkin lebih sering berarti di rumah. Mungkin kan ada anaknya yang udah besar atau yang udah lebih dewasa gitu kan, pada saat sekarang ini kan memang lebih dituntut menggunakan teknologi. Jadi bisa bertanya kepada anaknya seperti orang tua Udi sendiri contohnya gitu kan, Bu. Apabila dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan ini, dia bertanya kepada anaknya gitu loh, Bu. Dan yang ketiga itu jangan malu untuk bertanya. Gitu. Mungkin itu jawaban dari Udi. Udi kembalikan kepada moderator. Bagaimana bagaimana kalau gurunya itu yang tidak mau belajar? Kan ada juga guru ini, saya sudah senior ini kan, karena ada beberapa kemarin ini ketika akreditasi nih, asesor itu bertanya kan, ini kita di zaman pandemi ngajar SD gitu ya, SD itu kan agak sulit ya mau pakai Zoom, kesulitan. Kenapa? Karena mungkin perangkat siswa yang kurang gitu ya. Terus ketika diberi tugas dengan WA, siswa 30 yang memberikan jawaban itu hanya setengahnya ya. Setengah itu masih mending itu. Kadang-kadang hanya 10 orang gitu. Siswa 30 orang, nah, itu kira-kira gimana itu jalan keluarnya? Apa yang harus kita lakukan? Ya? Apakah nanti ketika naikkan kelas itu kita anggap dia tidak naik saja atau bagaimana gitu? Kalau misalnya pertanyaan Bapak, bagaimana dengan guru-guru yang tidak ingin belajar, kan gitu kan ya Pak? Apalagi kalau di sekolah-sekolah dasar kan emang sulit, apalagi kalau sekolah dasar itu kan ibaratnya sekolah dasar, maksudnya itu dasar dari permulaan anak-anak itu untuk belajar gitu. Sebenarnya kalau untuk menggunakan media teknologi pada saat sekarang ini sebenarnya bisa dikatakan juga agak sulit, karena kita tahu kalau anak SD itu masa peralihan dari taman kanak-kanak ke sekolah gitu. Yang kita tahu pada taman kanak-kanak itu anak-anak itu hanya tahu bagaimana bermain, bagaimana cara membaca, bernyanyi, menari dan lain-lain. Sedangkan kalau ketika dia sudah masuk kepada sekolah dasar, itu tuh dia harus mulai untuk lebih berpikir atau lebih ibaratnya itu kajian pembelajaran itu lebih tinggi gitu loh Pak. Di situ dia udah mulai belajar bagaimana caranya berhitung, berkali dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau untuk guru sendiri juga banyak sebenarnya yang seperti itu. Misalnya disuruh mengumpulkan tugas hanya sekian yang mengumpulkan. Nanti ketika ditanya alasannya pun alasan siswa atau murid tersebut menjawab karena nggak ada perangkatnya Bu, nggak ada ini Bu, gitu. Jadi di sebagian sekolah saat sekarang ini ada juga, misalnya kalau misalnya emang siswa tersebut tidak memiliki media teknologi untuk yang memadai untuk dia belajar atau mengumpulkan tugas, ada sebagian siswa yang langsung datang ke sekolah gitu loh untuk mengambil apa tugas itu, setelah itu langsung dikumpulkan di hari yang ditentukan untuk gurunya. Tapi kalau misalnya untuk guru yang tidak ingin belajar itu sebenarnya Uli juga kurang itu Pak, bagaimana cara menghitungkannya, karena sebenarnya kan guru itu kan dituntut untuk terus berkembang gitu loh. Maksudnya tidak mungkinlah pembelajaran itu hanya di situ-situ saja, sedangkan perkembangan zaman saat sekarang ini semakin maju. Tidak mungkinlah kita guru-guru tersebut akan tertinggal, tapi bagaimanapun tuntutannya, nanti akhir-akhirnya guru tersebut akan belajar juga sebenarnya Pak untuk menghitungkannya, untuk menggunakan teknologi tersebut gitu loh Pak. Itu menurut Uli. Mungkin ini moderator Ya, yang Bu. disampaikan oleh Pak dosen tadi juga menjadi bahagian pemikiran dengan apa yang saya sampaikan. Karena faktanya di lapangan kita mendengar sendiri itu dari para guru yang kita sebut dalam tanda kutip senior, bahwa mereka mengatakan pakai teknologi itu repot. Nah ini yang sangat yang dikatakan oleh Pak dosen tadi, sehingga itu menjadi persoalan yang mungkin memang perlu dipikirkan bagaimana
agar para senior ini mau belajar terhadap teknologi tadi, seperti yang saya tanyakan tadi. Mungkin itu saya kembalikan lagi. Silakan. Mungkin Pak boleh menambahkan mungkin Ya. bagaimana Silakan Pak ini, ya. moderator? Iya, ini menarik sekali ya Pak ya. Benar, fenomenanya banyak sekali guru-guru yang udah senior khususnya itu banyak yang ngeluh tentang penggunaan teknologi yang semakin maju gitu. Karena ya itu nggak bisa dipungkiri memang kalau namanya teknologi itu kan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau misalnya kita tidak bisa ikut dengan perkembangan zaman, ya kita akan tertinggal. Nah, sebenarnya simpel saja sih Pak. Bagaimana solusinya kalau misalnya ada guru yang tidak ingin belajar, tentu dia harus pensiun dini gitu. Jadi buat apa? Karena dia ingin mengajarkan ke siswa-siswanya, ke anak didiknya, ke peserta didiknya. Kalau misalnya dia mau mengajarkan tapi teknologinya sudah tidak sesuai dengan zaman yang ada, buat apa gitu. Jadi mendingan kalau misalnya mungkin agak sedikit kasar, tapi sebaiknya memang seperti itu. Karena dia namanya guru kan memang dituntut untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi saat guru itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, ya dia mendingan dia harus berhenti jadi guru, seperti itu mungkin. Dan itu kembali lagi ke kebijakan dari sekolah masing-masing. Kalau misalnya menurut pendapat saya sendiri, selama saya beberapa tahun ini jadi guru, itu kepala sekolah di tempat saya dengan tegas itu Pak. Kalau memang guru-guru tidak mau mempelajari teknologi yang ada, yang berkembang saat ini, tentu guru itu akan tertinggal. Nah, kalau misalnya ingin berhenti gitu, ingin tidak melanjutkan sesuai dengan yang ada gitu, ya udah pensiun dini aja gitu. Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya, silakan Pak Mazwardi. Ya. Oke, terima kasih Pak moderator dan Bapak dosen atas waktunya. Saya rasa tadi tanggapan dari Bu Emi cukup bagus, tapi mungkin di antara semuanya itu ada multi choice, harus ada pilihan. Kenapa? Sekian tahun dia mengabdi dengan kata-kata kalau nggak mampu silakan berhenti atau pensiun. Itu sangat berbahaya sekali bahasanya. Saya rasa dengan ada pilihan-pilihan yang lain, contohnya sesuatu yang dilakukan dengan baik pasti ada reward dan punishment-nya. Apabila dilakukan pengajaran dia bagus, ikut dengan teknologi, diberi reward. Jadi salah satu motivasi dari guru dari yang masih pasif akan menjadi aktif. Kemudian kalau dia tidak mau akan diberi punishment. Contoh, kalau dia tidak sanggup mengajar, jangan dipensiunkan, ditaruh di TU saja, gitu kan, bagian TU. Jadi atau mungkin jadi dia ditempatkan di tempat-tempat sekolah atau dimutasi, atau mungkin ditaruh saja, disuruh dia di bagian kedinasan, di tukang antar surat, kantor dinas. Ya, pengantar surat gitu kan. Jadi sangat disayangkan. Jadi sesuatu itu saya rasa mungkin ada pilihan. Pertama ada teguran, kedua mungkin ada bimbingan, ketiga baru ada choice untuk sesuatu itu. Dan semua itu akan dipacu dengan leader dari seorang kepala sekolah. Nah, ini yang sering terjadi adalah kadang-kadang kepala sekolahnya masih muda, kemudian yang guru-gurunya sudah tua. Bahkan kepala sekolahnya itu mantan dari muridnya. Nah, ini yang kacau ini sudah ini kan. Nah, jadi tergantung bagaimana kita leader kita untuk menyatakan sesuatu peraturan atau kemajuan zaman itu sesuai dengan porsi dan masing-masing. Yang secara otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, atau dengan adanya uang BOS akan dialokasikan ke situ adalah sebagai reward dan punishment. Jadi saya rasa itu saja Pak, mungkin ada tambahannya lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Mazwardi. Ya silakan Bu Putri dulu ya. Ya silakan. Baik. Saya kira ini pendapat saya ya Pak. Dari apa disampaikan oleh Bu Emi dan Pak Mazwardi, sepertinya sama saja ketika seorang guru
kalau Bu Emi tadi mungkin dengan bahasa yang keras ya, kalau boleh dalam tanda kutip saya sampaikan. Kalau Pak Mazwardi nggak jauh berbeda, itu adalah bahasa lain dari apa yang disampaikan oleh Bu Emi. Mengatakan aja yang enggak, sama aja. Ibu sudah sekian tahun mengabdi tidak bisa teknologi, Ibu pindah aja tuh ke bagian lain. Sama yang juga seorang guru ketika itu dihadapkan dengan hal kayak gitu, apalagi sudah sekian lama mengabdi, kemudian menghadapi begitu siswa dan pada akhirnya dipindahkan pada tempat-tempat yang seperti itu, saya kira itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Menurut pendapat saya seperti itu. Hanya saja bahasanya aja yang berbeda. Tapi barangkali itu tetap menjadi PR kita bersama, bagaimana sesungguhnya agar para guru senior ini tetap mendapatkan motivasi, dorongan untuk mau belajar terhadap teknologi. Dan yang paling utama, sebagai seorang guru, kita mungkin sudah mengembangkan yang namanya tutorial sebaya. Kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana bisa belajar dengan teman-teman mereka. Nah, kita juga mesti mendorong ini para senior untuk mau belajar terhadap yang muda-muda. Nah, tetapi yang muda-muda juga yang seperti teman-teman semuanya juga tidak boleh pelit. Nah, saya kira itu salah satu juga solusi dorongan kita terhadap hal yang seperti itu. Setelah fenomena yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, itu menurut pendapat saya. Kedua-duanya sama, tapi bahasanya aja yang berbeda. Oke, saya tanggapi dikit Pak tentang Ibu Tri. Ya, silakan. Saya rasa cukup jelas perbedaan saya dengan Ibu Emi. Di sini saya mempunyai tahap dan multi choice. Kalau Bu Emi kan langsung itu kan langsung dipanis, langsung di-cut, diponis saja. Ya, langsung di-cut saja. Kalau saya diberi ada reward dan punishment dan juga ada multi choice. Jadi boleh dia ditempatkan, bukan dinonjobkan, bukan diberhentikan, tetapi dipilihkan tempat di mana dia tidak mengajar lagi. Contoh sebagai pengawas sekolah, ya kan, sesuai dengan umurnya, atau mungkin jadi ditempatkan di sekolah-sekolah yang belum terjangkau oleh teknologi. Kan ada di sekolah-sekolah yang jauh, kemudian bisa jadi dia akan lebih bersemangat. Tapi kalau setiap guru diberi insentif, ini insentif ini, apabila dia dapat melakukan sesuatu itu, semua orang itu akan bagaimanapun dia akan berusaha supaya tidak terlepas dari insentif ini. Bahkan dia mungkin mau belajar lagi, atau bisa jadi materi pembelajaran akan dia tanyakan, ataukah akan dia upahkan sama orang lain supaya pembelajaran itu bagus. Jadi untuk mengharapkan insentif dan reward ini, kan bisa saja kebijakan itu dibuat oleh kepala sekolah untuk pendidikan itu tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Mazwardi. Masih ada? Silakan, Yosi. Halo, Yosi. Nggak kedengar suaranya? Ya, silakan. Putus-putus. Lagi hujan mungkin itu, Pak. Putus ya? Terlalu kecil. Terlalu kecil suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya. Pak, mungkin sinyal. Ya, silakan. Pak, di sini saya ingin menambahkan dari jawaban di mana pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana dengan guru yang tidak mau belajar untuk menggunakan teknologi ini gitu, atau tidak termotivasi lah gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa membuat si guru atau sang guru ini merasa berkepentingan dengan mempelajari teknologi ini. Dia tuh merasa penting dengan mempelajari teknologi ini, seperti itu Pak. Mungkin saja guru-guru ini tidak merasa penting untuk mempelajari teknologi gitu. Makanya kebanyakan tidak mau belajar atau melakukan pelatihan. Nah, jadi dengan demikian
kita membuat sebuah alasan agar si guru itu merasa berkepentingan gitu, ada manfaatnya untuk dirinya dari mempelajari teknologi tadi. Misalnya seperti ini Pak, contohnya seperti Pak guru honorer, beliau mau mengikuti PPG dan itu dilakukan agar mendapatkan sertifikasi gitu, sertifikasi dengan gaji 1.500.000. Nah, di sana ini apa Pak, semangat jadinya gitu untuk melakukan PPG ini. Nah, di sanalah terbentuklah apa kualitas belajar dari sang guru gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi dari ini Pak, dari kepala sekolah. Betul dari kata Bapak Mas Zuhardi tadi, mungkin kepala sekolah bisa memberikan inovasi-inovasi untuk guru-gurunya gitu, agar melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, jadi balik dari dari awal tadi, bahwasanya kita bisa memberikan sang guru ini merasa berkepentingan untuk mempelajari teknologi ini gitu. Misalnya bisa memberikan seperti sertifikat untuk sebagai syarat untuk lulus naik pangkat seperti itu Pak. Nah, contohnya seperti ini Pak. Contoh yang ketiga seperti ini. Misalnya sosial media Facebook. Kan kebanyakan orang-orang tua atau emak-emak lah gitu ya Pak ya, misalnya yang agak gaptek menggunakan media sosial ini. Adanya adanya misalnya ada tempat penjualan online, bisa situ berkumpul reunian, maka orang tua ini makin gigih gitu untuk mempelajari teknologi Facebook ini seperti itu Pak. Jadi kesimpulannya bisa kita memberikan sebuah alasan agar si guru merasa berkepentingan untuk melakukan atau mempelajari teknologi ini. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Yosi. Jadi kesimpulannya bisa dari kepemimpinan kepala sekolah ya, yang bisa mengarahkan bawahannya ya, karena kepala sekolah itu akan menjadi leader di sekolah masing-masing. Artinya dia yang harus mengemandoi ya guru-guru tadi ya, bagaimana bahasanya pentingnya teknologi tadi ya, supaya dia bisa mengajar ya, banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan ya. Apalagi kalau kita beri reward ya, ada reward misalnya kalau Bapak Ibu selesai nanti semester ini semua perangkat pembelajaran, Bapak Ibu akan diberikan insentif tambahan. Pandai-pandai kepala sekolah mencari uangnya ya, gimana caranya gitu ya. Artinya dia harus bisa memberikan reward ini ya. Yang penting semua pihak itu merasa bersemangat ya, semangat untuk mempelajari teknologi gitu ya. Nah, jadi ada juga sih sarannya tuh tadi kata Bu Emi ya, kita pecat saja Pak, disuruh istirahat dini ya, artinya pensiun dini gitu ya. Nah, bisa saja sih sebenarnya ya, tetapi kan secara manusiawi itu tidak kalau kita pandang-pandang wah kasihan juga sudah sekian tahun anaknya lagi kuliah juga, kasihan juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak cara sebenarnya, tapi memang paling penting itu adalah kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu yang jadi leader di tempat dia mengajar ya. Jadi kalau kepala sekolahnya bisa membuat program-program yang bisa memotivasi guru ya, misalnya setiap berapa sebulan sekali itu biasanya ada, kalau di SD itu namanya KKG, kelompok kerja guru. Nah, maka itu guru-guru satu gugus ya istilahnya, itu berkumpul ya sesama guru. Nanti ada yang menjadi ininya dan memberikan pelatihan gitu ya. Kalau di tingkat SMP itu namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, itu juga menjadi ini juga ya, sebagai bahan untuk meningkatkan kompetensi juga ya. Nah, kalau kita di perguruan tinggi ini sekarang sudah malah dituntut lembaga sertifikasi profesi ya, LSP. Jadi kalau kita ingin punya banyak sertifikat yang bisa diakui, maka harus ikut
uji kompetensi dari LSP yang ada. Nah, itu juga cara-cara ya bagaimana supaya kompetensi kita bertambah gitu. Sebenarnya banyak lagi caranya yang lain gitu. Tapi ini kalau kita bahas panjang lebar nih bisa sampai asar ya. Jadi Sophie tidak jadi presentasi, jadi kita inikan dulu, kita alihkan. Mana Ihsan tadi? Kita lanjut ke yang kedua dulu Ihsan ya. Baik Pak, kita lanjutkan Silakan. Pak. Ya. Baiklah, kita lanjutkan presentasi yang kedua yang akan disampaikan dari Bu Sophie. Kepada Bu Sophie, saya persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asrul Huda yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi bab 6 ini, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menampilkan presentasi ini. Baiklah, langsung saja. Baiklah, saya akan langsung saja mempresentasikan materi ini. Materi ini yang berjudul Evaluation the Use of Laptop Computers in Secondary Education in Greece, Finding from a National Survey of Teachers. Yang pertama, introduction. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh sebagian besar negara maju dalam beberapa dekade terakhir. Dengan demikian, berbagai tindakan dan inisiatif telah terjadi dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, beberapa penelitian telah dilakukan yang bertujuan untuk mengukur dan mengidentifikasi hasil kualitatif dari intervensi ini. Dalam makalah ini, survei ini dilaksanakan di sekolah menengah di Yunani untuk menilai konsekuensi dari intervensi proyek Papill's Laptop. Papill's Laptop dilaksanakan pada tahun 2009 dan murid-murid kelas 1 sekolah menengah atau gimnasium di sekitar wilayah Yunani. Survei ini dilaksanakan 4 tahun kemudian pada tahun 2013 untuk menyelidiki periode 3 tahun sekolah berturut-turut dengan menggunakan perlengkapan laptop di sekolah sehari-hari. Selanjutnya, literatur review. Ada beberapa survei serta makalah penelitian membahas tentang TIK dalam pendidikan. Kebanyakan dari mereka fokus pada dampak TIK. Mungkin ada pada pembelajaran dan peserta didik, baik dari sudut pandang guru atau siswa. Mayoritas dari mereka memiliki kesimpulan bahwa TIK memiliki dampak positif pada pembelajaran secara umum. Namun demikian, dampak ini secara eksklusif tergantung pada cara TIK digunakan dalam sistem pendidikan, sekolah, atau bahkan di kelas. Dalam dekade terakhir, ada penerobosan TIK meningkat pada sistem pendidikan di berbagai negara di dunia. Salah satu kasus tersebut adalah di Amerika Serikat, di mana sejak akhir 1970-an, pengenalan komputer di ruangan kelas sudah mulai meledak. Di Yunani, proyek integrasi pertama TIK dalam sistem pendidikan dimulai pada tahun akhir 1980-an, dengan diperkenalkannya komputer desktop di sekolah-sekolah tertentu. Langkah selanjutnya berlanjut dalam kerangka dukungan komunitas ketiga ketika sekolah laboratorium diperkenalkan. Masing-masing memiliki antara 8 dan 10 komputer desktop. Sejak saat itu, maka muncullah istilah yang disebut dengan sekolah digital.
Proyek The Papil Laptop. Pada tahun 2009, Kementerian Pendidikan Yunani memutuskan untuk menerapkan tindakan bernama Papil Laptop yang terdiri dari distribusi komputer portable atau laptop ke murid sekolah menengah Yunani. Disediakan laptop kepada seluruh siswa-siswi kelas pertama sekolah menengah atas di seluruh wilayah Yunani. Yang kedua, hingga lebih dari 20.000 guru yang mengajar di sekolah menengah ikut mendukung, sebagian mengajar di kelas dengan menerapkan kelas digital. Papus laptop dilengkapi dengan materi edukasi digital untuk mendukung kursus yang telah ditentukan. Materi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, buku teks digital untuk seluruh kurikulum sekolah menengah dalam format PDF. Yang kedua, konten pendidikan tambahan berdasarkan bidang studi, misalnya peta, gambar, lembar kerja, atau tes, serta perangkat lunak navigasi internet yang aman. Semuanya disetujui untuk dibutuhkan oleh Institut Pedagogis Yunani. Konten pendidikan yang telah dilaksanakan disimpan pada portal pendidikan Kementerian Pendidikan. Papil laptop yang digunakan di tahun-tahun mendatang dalam derajat yang berbeda dan dengan cara yang berbeda dalam konteks pendidikan. The questionnaire and the identification of the target group. Pada tahun 2013, peninjauan kembali aksi Papil laptop diminta oleh Kementerian Pendidikan. Untuk tujuan ini, diputuskan untuk melakukan penelitian yang relevan. Berdasarkan kuesioner untuk realisasi penelitian, 2 kuesioner yang ditulis adalah 1 untuk guru dan 1 lagi untuk siswa. Kuesioner tersebut akan diimplementasikan di World Wide Web atau WWW untuk memudahkan akses dan lengkap. Pada survei ini, Kemendiknas mengusulkan yang menjadi prioritas pemanfaatan Papil laptop yaitu geografi, sejarah, biologi, atau ilmu alam, dan matematika. Hasil penelitiannya, di sini kita lihat hasil survei yang diterima dari 120 kuesioner yang didistribusikan, yang kita lihat dari distribusi usia respondennya. Di sini terlihat 16,67% dari umur 30 sampai 39, terdapat 16,67%. Dari kurang dari 30 umur 40 sampai umur 49, terdapat 45,83%. Umur 50 sampai 59 terdapat 37,5%. Sedangkan lebih dari umur 60 itu tidak ada. Selanjutnya, survei selanjutnya, penurunan minimum dicatat oleh guru ilmu alam, sedangkan yang terbesar penurunan dilaporkan dari guru geografi. Mungkin karena dari tahun ke tahun itu geografi ditugaskan untuk spesialisasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, dengan guru yang berbeda-beda juga. Sebaliknya, selama bertahun-tahun, proporsi guru menggunakan laptop untuk mengajar mata pelajaran lain di luar tugas utama mereka meningkat pesat. Hal ini membuktikan bahwa guru yang terbiasa menggunakan TIK di kelas terus menggunakan laptop dalam kegiatan apapun yang mungkin mereka ajarkan. Dalam tanggapan guru, tercermin bahwa siswa menggunakan laptop mereka di rumah terutama untuk kegiatan lain seperti hiburan, komunikasi, pencarian di internet daripada untuk melakukan pekerjaan rumah mereka sendiri. Selanjutnya, hasil survei yang telah dilakukan selanjutnya yaitu terdapat
hanya 5% yang memilih sangat banyak, dan 35% dari mereka yang percaya bahwa Under siswa berprestasi meningkat dengan penggunaan TIK di kelas. Kebanyakan dari hasil survei ini, yaitu 60%, percaya bahwa kinerja siswa ini tidak benar-benar meningkat. Mayoritas dari mereka menggunakan komputer dapat memiliki efek positif di hampir semua faktor yang mempengaruhi pendidikan. Jadi, kegiatan Papus Laptop adalah intervensi skala besar di tingkat menengah sekolah-sekolah Yunani, yang seharusnya memiliki dampak yang cukup besar pada sistem pendidikan. Selama seseorang dapat memperkirakan dan mengevaluasi kedua dampak dan efektivitas pembelajaran tersebut, sehingga evaluasi yang dilaksanakan relevan. Pelaksanaan survei disukai karena cocok secara ilmiah, praktis digunakan dan mudah diterapkan, serta hasil yang didapatkan dalam waktu yang singkat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Ini baiknya kita break sholat dulu atau gimana, Pak? Bagusnya kita sholat dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sholat 15 menit ya. 4:4 kita mulai karena nanti jam 4 ini kan Zoom-nya akan diganti lagi ya, karena akan dipakai lagi gitu. Oke. Jadi 4:4 kita sudah start lagi ya. Kita break 15 menit ya, sholat dulu. Setelah itu nanti jam 4:4 kita sudah mulai lagi. Mohon izin Pak. Ya. Untuk absensi di e-learning tertanggal 16 September Pak. Oh ya, masih ini ya. Belum bisa kami isi. Oke, sip. Nanti setelah apa kita ini nanti diisi ya. Baik Pak. Oke, kita break aja dulu.
Bapak Ibu sudah bisa isi absennya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Ada yang Pak. Oke. Kira-kira kalau untuk besok ada waktu luang jam berapa supaya kita bisa menjelaskan tentang mini riset yang akan kita lakukan? Yang besok ada mata kuliah ya? Ada, Pak. Ada. Siap Kira-kira. zuhur kosong, Pak. Siap zuhur ya? Yang lain nggak tahu, Pak. Yang lain bagaimana? Bisa? Siap zuhur kayaknya, Pak. Siap zuhur ya? Iya, Pak. Pagi Oke. ada. Pagi ada ya? Ya, Pak. Jam 11, jam 12, jam 11 masih ada? Ada, Pak. Masih ada Selesai ya? kuliah baru 11.30, Pak. Oh, 11.30 baru selesai ya? Ya. Iya, Pak. Oke lah, siap zuhur aja lah besok. Kita akan meeting paling lama setengah jam lah, ya, untuk mendudukkan isi dari mini riset itu ya. Jadi nanti tahapan-tahapan ya seperti yang tadi bisa dibahas oleh Sophie, kita nanti akan lakukan survei. Apa itu survei? Nanti kayak gitulah yang terkait dengan penelitian gitu, supaya nanti artikel kita itu memang berbasis penelitian, bukan berbasis data yang sudah ada saja, tapi ada penelitian kecil yang kita lakukan supaya nanti data itu bisa kita olah, tidak begitu sulit mengolahnya. Nah, setelah itu nanti itu yang kita upload ke jurnal gitu. Oke, Sophie sudah ada, Ihsan sudah. Oke, silakan Ihsan dipimpin untuk tanya jawab ya. Ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Pak Mazwardi. Oke, terima kasih Bapak Iksan Dani. Mungkin pertanyaan saya cuma agak agak meleset sedikit. Setiap ada presentasi, tetapi yang diambil semua surveinya itu dilakukan di Yunani gitu kan. Selalu saya lihat selalu di Yunani tentang pendidikan. Sementara di dalam hadis belajarlah sampai ke negeri Cina gitu kan. Kenapa nggak ke Cina saja? Kenapa harus ke Yunani semuanya? Apakah nggak ada negara lain gitu? Terima kasih, itu saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Ibu Sophie bisa menjawabnya langsung, atau ada yang ingin bertanya lagi, atau ada yang ingin bantu menjawab pertanyaan dari Pak Mazwardi tadi? Mungkin Bu Sophie bisa langsung dijawab, Bu. Mohon maaf Pak, bisa diberikan waktu sebentar Pak? Baiklah, menjelang menunggu jawaban dari Bu Sophie, apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu Bu Sophie mencari jawabannya, saya ada pertanyaan juga sih sedikit sebenarnya. Ya. Ada berapa orang ya? Ada 16 ya, ada 15 ya. Yang sudah punya akun Google Scholar sudah berapa orang? Sudah punya semua?
Saya belum punya, Pak. Belum, Belum Pak. ya. Belum ada, Sudah, Pak. Pak. Sudah ada. Sudah, Bu Emi satu yang sudah. Yang lain? Belum, Pak. Belum. Pak, Cuman Ya, di sana kan dimintanya kayak instansi, Pak. Itu ya, tuh instansi isinya kita masing-masing gimana, aja. Pak? Posisinya Instansi sekarang ngajar masing-masing di ya, Pak? mana gitu ya. Misalnya gitu. ngajar di SMA berapa, di SMK berapa gitu. Ya Kalau silakan aja yang diisi. kalau yang nggak ada, Pak, gimana, Pak? Kalau yang nggak ada, isi aja nama kampusnya. Gitu. Oh ya. Oke, Pak. Karena untuk track record kita itu kan biasanya dimulai dari kampus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah punya instansi, misalnya saya mengajar di SMA 1 Bukit Tinggi, ya bikin aja SMA 1 Bukit Tinggi ya. Karena ini kan nanti bisa dirubah-rubah gitu profilnya. Ya, artinya dimulailah dibuat ya, walaupun isinya masih kosong gitu. Yang paling penting itu ada dulu. Sudah punya akun Google Scholar? Sudah. Berapa isinya? 0 gitu ya. Nah, karena dulu saya juga seperti itu. 2011 ya, apa 12 ya? 2012 itu sudah punya akun Google Scholar? Sudah. Isinya berapa? Baru 1 gitu ya. Sudah punya akun Scopus? Belum. Nah, itu waktu itu belum punya akun Scopus saya. 2012 itu ya. Terus 2014 saya coba isi mulai ini ikut konferen internasional, berangsur-angsur sedikit-sedikit ya. 2014 mulai ikut konferen. Nah 2015 baru keluar. Jadi untuk membuat akun Scopus itu 1 tahun gitu untuk mendapatkan ID-nya gitu ya. Jadi butuh waktu. Jadi tidak bisa sebentar. Nah setelah itu sudah berapa artikel di dalam Scopusnya? Baru 1 gitu ya. Nah setelah itu berangsur-angsur ya. Jadi pertama itu baru 1 masuk, setelah itu masuk 1 lagi. Artinya sebenarnya di tahun itu 2 gitu. 2 artikel sekaligus gitu. Kita dapatkan gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah sampai 12 gitu. Kalau dikalikan 12 kali $500 kira-kira berapa uangnya, Bu? Ya. Jadi 1 artikel itu saya harus bayar $500 gitu, 1 artikel. Jadi ya kalau 500 kali ya 600 ya. 6.000 ya. 6.000 ya itu. $6.000 gitu. Kalau diuangkan ke Indonesia ya udah lumayan juga uang. Nah, tapi kan kita nggak bisa nilai dengan itunya gitu ya. Tidak bisa dengan nilai angkanya itu uangnya itu ternyata banyak ya. Tapi nggak ini gitu ya. Nah, sebenarnya jangan dinilai dari sisi uangnya, tetapi adalah kepuasan batin kita ketika orang baru berbicara Scopus kita sudah punya ya. Orang baru untuk naik pangkat harus Scopus, kita sudah punya Scopus gitu ya. Jadi secara tidak langsung track record kita itu akan kelihatan ya dari kenapa? Karena memang sudah lama kita progres gitu. Oke, sudah ada jawabannya Bu Sophie? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Mas Zardi. Ya, di mana pertanyaannya yaitu kenapa sih negara Yunani yang menjadi pusatnya apa sih ikonnya gitu ya Pak ya? Lalu saya akan mencoba menjawab karena pada masa itu Yunani lah yang telah menjadi ikon peradaban Barat pada masa itu sebelum Islam berkembang di dunia ini. Jadi pembelajaran atau filosofi atau filsafat gitu semuanya mengarah kepada Yunani. Jadi menurut saya sebelum Islam berkembang, jadi sumber ilmu itu terdapat pada Yunani, gitu Pak. Mengarah kepada Yunani, Pak. Jadi Yunani itu ikon pada masa itu sebelum Islam berkembang. Itu menurut saya, Pak. Saya kembalikan kepada teman-teman, Bapak atau Ibu yang bisa menjawab. Bagaimana Pak Mas Zuardi? Cukup lumayan bagus jawabannya, mungkin juga
peradaban waktu itu yang berkembang adalah di Yunani, tapi sebagian penemu-penemu itu kan ada dari Arab gitu kan. Kenapa nggak dari Arab saja, dari peradaban tersebut yang digali gitu kan. Tapi sebagian dari belahan dunia ini cuma berkiblatnya adalah ke Yunani. Sementara penemu-penemu itu adalah kebanyakan adalah dari bangsa Arab gitu kan, bangsa Arab. Apakah kita lupa tentang itu? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Asrul bisa memperjelas gitu Pak, bagaimana kok harus diambil dari Yunani ke Yunani, kenapa nggak dari Arab atau dari Jepang, Cina mungkin? Oke ya, kenapa kita ngambilnya dari Yunani gitu ya? Karena kalau Shopee-nya harusnya langsung saja menjawab, kenapa diambil dari Yunani? Karena yang ada di dalam teks kita itu memang dari Yunani kan gitu ya. Tidak yang dari Arab. Kalau kita bahas tentang Arab ya dari Arab pula gitu ya. Karena sesuai dengan yang ada di teks ya. Shopee kan ngambilnya surveinya yang ada di teks itu ya. Iya, makanya dari Yunani keluarnya. Karena memang pendidikan teknologi kejuruan ini berkembang juga di Yunani. Wah, karena negaranya memang kecil tapi pendidikan kejuruan itu sangat luar biasa di situ. Makanya kita ambil contohnya dari Yunani ya. Nah, nanti mungkin kedepannya ya bisa di-combine ya. Makanya kemarin tuh Pak LP Tasrif jangan hanya berpatokan kepada buku yang sudah dibagikan saja gitu ya. Bisa diselingi dengan buku yang lain ya, ataupun artikel-artikel yang lainnya bisa saja. Nah, boleh ya. Jadi silakan saja nanti misalnya Bapak Ibu yang lain ketika ada judulnya begini agak berbeda, kita ngambil dia dari buku yang lain Pak. Dari sini boleh saja ya. Jadi silakan gitu ya. Jadi jangan berpatokan hanya dari satu buku yang sudah kita share gitu. Nah, kebetulan Shopee hanya berpatokan ke satu buku aja gitu ya. Tidak ke banyak buku yang lain gitu. Nah, nanti kita share juga lah. Saya ada beberapa buku yang lain yang bisa dikunyah-kunyah nanti ya. Nah, bisa dipelajari supaya sebenarnya teori Prosser yang ada 16 itu ya itu memang menyiapkan pendidikan kejuruan itu untuk bertahan hidup ya istilahnya. Jadi kalau orang sekolah di pendidikan vokasi itu adalah sekolah yang bisa untuk mempertahankan hidup. Kenapa? Karena memang itulah teori Prosser. Nanti Bapak Ibu juga silakan di searching nama teorinya 16 teori Prosser ya. Nah, coba dibahas satu-satu ya, kira-kira apa sih teori Prosser? Atau ada yang sudah pernah baca teori Prosser? Coba di searching sebentar ya. Kira-kira apa teori Prosser itu? Di 16 filosofi pendidikan kejuruan, teori Prosser. Sudah pernah dibahas di mata kuliah filsafat, Pak. Kan sudah pernah dibahas ya. Nah, Iya. kira-kira dari apa itu? Dari 16 teori Prosser itu kira-kira ketika orang belajar itu ya, apakah bisa dia bertahan hidup dengan pendidikan yang dia tempuh? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa gitu. Mata kuliah filsafat sudah sedang jalan ya? Sudah Pak, itu pertemuan minggu lalu Pak. Minggu lalu, ya kan ada itu teori Prosser. Nah, dibaca-baca lagi, mungkin bagi yang belum membaca secara keseluruhan, nah diulang-ulang untuk membacanya. Kenapa? Karena itulah rohnya pendidikan kejuruan gitu. Saya rasa itu. Masih ada yang lain? Ihsan, silakan. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang ingin bertanya? Bu Triarti mungkin tadi sempat ingin bertanya. Sebenarnya nggak ada sih yang mau ditanyakan. Tapi karena dipanggil bolehlah. Mungkin ini ya menjadi pembahasan juga saya kira. Karena walaupun ini di Yunani, tapi ini tidak akan jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Dari judul topik yang disampaikan tadi, kalau boleh di share lagi juga nggak apa-apa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa.
Nah, di sini penggunaan komputer ya, laptop atau komputer di secondary education. Nah, kalau ini kan di Yunani ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana sesungguhnya? Apakah ini memungkinkan untuk dipergunakan atau seperti apa? Karena fakta dan kenyataannya di lapangan untuk masalah laptop, komputer, jangankan untuk secondary school ya, untuk tingkat SLTA saja ini mungkin masih banyak yang kurang. Kadang ujian pun masih bersif-sif kan begitu ya. Ini coba mungkin bisa kita diskusikan bersama. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Tapi menurut saya kalau sekarang itu di mana-mana kita sudah menggunakan media itu, laptop gitu. Kita sendiri atau siswa-siswa sendiri juga sekarang itu butuh itu gitu dan digunakan setiap hari mungkin kan. Tapi bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian, bisa ditambahkan juga atau Ibu Sophie ada yang mau ditambahkan, dijawab? Mohon maaf, Bu, karena di sini jaringannya putus-putus, nggak jelas suara Ibu tadi. Ini lagi, Bu. Baik, judul dari topik kita itu kan berkaitan dengan masalah evaluasi penggunaan dari laptop komputer di secondary education ya. Tapi itu kan di Yunani. Bagaimana dengan di Indonesia? Karena kita kira di Indonesia menjadi sebuah persoalan juga terhadap fasilitasi ataupun alat elektronik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itu bagaimana menurut penyaji ataupun teman-teman semuanya berkaitan dengan hal itu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Baiklah. Bu Sufi? Oke, baiklah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Triati. Mungkin kalau di Indonesia, kalau dilihat dari masyarakat menengah ke atas, bisa jadi pembelajaran ini bisa dipakai. Penggunaan komputer ini bisa dipakai untuk pendidikan. Sedangkan untuk siswa-siswa yang menengah ke bawah, itu tuh akan sulit digunakan metode pendidikan ini karena ketidakmampuan atau kekurangan komputer atau laptopnya. Jadi itu akan jadi halangan untuk siswa-siswa belajar menggunakan laptop. Jadi kalau di Indonesia, kan di Indonesia ini rata-rata masyarakatnya itu menengah ke bawah. Jadi kalau kita terapkan di Indonesia, seperti yang kita lihat di masa sekarang ini kan, pada masa pandemi ini, pembelajaran kan rata-rata menggunakan laptop. Jadi rasanya bisa sih digunakan, tapi itu tergantung gurunya lagi yang kalau misalnya gurunya bisa melakukan misalnya kalau gurunya itu bisa lebih kreatif, mungkin di Indonesia ini bisa juga diterapkan, Bu. Rata-rata sih sekarang metode pembelajarannya kan menggunakan Zoom atau menggunakan grup WA. Jadi menurut saya, kalau di Indonesia kita terapkan metode pembelajaran menggunakan laptop ini, itu tuh kurang tercapai menurut saya. Begitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Sophie.
Bagaimana Bu Triati? Ya, saya kira itu juga menjadi fenomena hal yang sama dengan apa yang kita bahas di topik sebelumnya. Ternyata kendala kita salah satunya adalah alat. Dan kita juga tidak memungkiri sebenarnya bahwa masyarakat kita tidak semuanya memiliki kemampuan. Bagi masyarakat yang punya kemampuan, saya kira sah dan wajar-wajar saja ketika mereka memiliki laptop, memiliki fasilitas untuk bisa menggunakannya. Nah, kalau misalnya di daerah perkotaan itu hal yang wajar-wajar saja, sudah hal yang lumrah, sudah biasa. Kalau kata Pak Dani tadi, ya sudah menjadi kebutuhan. Tetapi cobalah kalau kita lihat daerah-daerah, nggak usah jauh-jauh, Sumatera Barat saja misalnya, daerah Kabupaten Solo misalnya, daerah yang mungkin jangankan untuk hidup, jangankan untuk membeli laptop, untuk makan saja barangkali akan sangat susah. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan dan pemikiran juga saya kira. Nah, kalau tadi kemudian Bu Sofi kemudian menyampaikan sekarang ini pembelajaran sudah ada yang menggunakan HP, saya kira juga banyak juga kok masyarakat kita yang tidak memiliki HP. Nah, solusinya juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu siapa ya, lupa saya, Bu Devi barangkali ya, atau Bu Emi kalau nggak salah. Kalau misalnya ada tugas, mereka langsung menjemput ke sekolah, menyelesaikannya sesuai dengan jadwal waktu. Nah, tapi kalau untuk laptop, kemudian HP, ini memang sesuatu hal yang tidak bisa digeneralisir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan, saya kembalikan. Izin Pak Moderator. Ya, baik Pak, silakan. Menurut pandangan saya, berdasarkan materi tadi itu kan membahas tentang laptop, efisiensi laptop. Menurut pendapat saya, penggunaan laptop ini kurang efisien di kalangan SMA, khususnya di Indonesia. Karena dibandingkan dengan laptop, lebih efisien menggunakan HP. Karena mungkin semua orang lebih bisa membeli HP daripada membeli laptop. Dan kita lihat di kehidupan sehari-hari pun untuk anak SMA atau SMK itu lebih banyak menggunakan HP daripada laptop, karena laptop itu lebih diperuntukkan oleh anak-anak kuliah atau di atasnya atau anak-anak yang jurusannya memang memerlukan laptop. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik. Moderator mungkin saya menambahkan aja ya. Ya Bu, Bentar. Pak Mazwarni mau menambahkan juga ini Bu. Iya, nggak apa-apa, sedikit aja. Saya hanya ingin menambahkan ini. Materinya, judulnya adalah evaluasi penggunaan laptop komputer di secondary education. Saya kira secondary education kalau saya nggak salah nih ya, kalau untuk kita mungkin kita tanya SMP. Mungkin itu saja, silakan. Pak Mazwarni, silakan Pak Mazwarni. Oke, terima kasih Bapak Iksan atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya bisa cuma melihat dari perspektif yang lain, ya, perspektif lain bagaimana penggunaan laptop itu di sekolah SMP ya, tingkat pertama ya, sekundari. Bagaimana perspektif yang lain itu, sini lihat tugas dari sebuah pemerintah itu adalah salah satu yang teranut dalam Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Di sini peran dari aktifnya sebuah pemerintah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kemajuan teknologi harus diimbangi dengan fasilitas yang dilengkapi dalam pendidikan di Indonesia. Contohnya Indonesia pendidikannya sudah dikatakan maju, tetapi tidak diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Jadi lompatan dari generasi, lompatan dari kemajuan teknologi tidak terimbangi oleh fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah, baik itu negeri apalagi swasta. Jadi di sini saya lihat perspektifnya adalah dari segi
ketersediaan kemampuan sebuah pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, masyarakatnya, untuk menyediakan fasilitas supaya masyarakat tersebut tercerdaskan, terdidik, dan siap berkompetisi dimanapun saja. Jadi untuk fasilitas komputernya, laptopnya itu tidak masalah, bagus sebenarnya. Tetapi mampu nggak sebuah sekolah, mampu nggak ada sebuah pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas itu, karena itu adalah salah satu tanggung jawab dari sebuah pemerintah. Jadi jangan dituntut saja gurunya, tetapi pemerintahnya untuk fasilitasnya tidak ada, ini kan susah jadinya. Sementara gurunya ingin kan belajar dengan menggunakan laptop, dengan teknik-teknik yang lain, itu kan memudahkan seorang guru, memudahkan seorang pengajar. Tetapi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu kadang-kadang tidak seiring dan sejalan dengan program yang dia ciptakan sendiri. Seharusnya dibarengi. Bagaimana program itu tercapai, apakah fasilitasnya harus dilengkapi. Dan juga di sini juga adalah kemakmuran. Juga terandung dalam Undang-Undang Dasar 45, tugas pemerintah memakmurkan rakyatnya. Apabila rakyatnya sudah makmur, pendapatan per kapitanya sudah tinggi, saya rasa apapun jenis perlengkapan untuk anak-anaknya dididik, untuk anak-anaknya sekolah, dia sanggup bayar. Tapi sini peranan pemerintahnya bagaimana? Jadi artinya di sini saya bisa simpulkan pendapat saya, Indonesia dalam pendidikan maju, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas-fasilitas untuk menunjang dari pendidikan tersebut. Jadi mungkin pendapat saya agak jauh, saya melihat dari perspektif yang lain, tetapi itulah kenyataan sebenarnya. Sebab setiap insan yang dilahirkan itu tidak ada yang bodoh. Setiap insan itu yang dilahirkan tidak ada yang pemalas. Tapi bagaimana kita membuat dia pintar dan bagaimana dia membuat dia jadi rajin. Itu ada kiat-kiatnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mazuardi. Bagaimana Bu Sherly? Atau mau di yang lainnya ada yang menambahkan juga, Pak Ibu kalian? Kenapa, Pak Isan? Halo? Iya Pak, iya Pak. Kita cukupkan ya, karena sudah yang kelas 1 lagi akan masuk ya. Artinya ini kita cukupkan saja. Insya Allah besok jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 1 kita ya, nanti 1. Akan kita buatkan ininya link Zoom-nya yang untuk jam 1. Kita akan ketemu jam 1 untuk membahas mini riset yang nanti cikal bakal untuk artikel gitu ya. Jadi artikelnya akan muncul dari mini riset yang kita buat gitu. Itu saja. Silakan ditutup. Nah, sekian presentasi kita hari ini. Banyak kurang dan kurangan mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Zoom meetingnya nanti di WA saja ya, di ini kan, di share ya. Siapa? Absennya Pak. Baik Pak. Baik Pak.